Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat kelas 2 Kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru doakan semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Dan yang lagi sakit, Bu Guru doakan semoga cepat sembuh biar bisa beraktivitas lagi. Nah, anak-anak, selama 30 menit ke depan, izinkan Bu Guru menemani belajar kalian dalam program kesayangan kalian, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, Bu Guru punya pantun nih, dengarkan ya. Beli oleh-oleh ke pasar turi, pulangnya naik motor Vespa. Izinkan ibu memperkenalkan diri, agar kita bisa bertegur sapa. Hai, nama ibu Irma Fitriana. Sehari-hari ibu mengajar kelas 2 di SDN Kerembangan Utara 257 Kota Surabaya. Nanti kalau ketemu ibu jangan lupa disapa ya bu gurunya. Nah, anak-anak, alangkah baiknya sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar segala aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar dan pembelajaran hari ini bisa diterima dan diserap dengan baik. Berdoa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak masih semangat kan belajarnya? Harus dong, harus tetap semangat. Kalau kalian semangat, yuk siapkan alat tulisnya. Duduk yang rapi di depan televisinya ya. Tapi nggak boleh dekat-dekat, nanti matanya bisa rusak. Nah, Bu Irma, hari ini kita belajar apa sih Bu Irma? Hari ini kita belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata dengan materi keragaman benda di rumah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Tujuannya agar anak-anak semua mengetahui keragaman benda-benda yang ada di rumah dan mengetahui cirinya, kegunaannya, serta wujudnya. Biar lebih semangat lagi, ayo kita nyanyi sama-sama. Bu Guru punya lagu nih, tapi Bu Guru dulu ya yang nyontohin. Nah, ada lagu Lihat Rumahku dengan nada Lihat Kebunku. Bu Guru dulu ya. Lihat rumahku, ada banyak benda, kulkas, lemari, TV juga kursi. Semua itu contoh benda padat. Tahukah kamu contoh yang lainnya? Yuk kita nyanyi sama-sama, berdiri di depan TV-nya ya, biar tambah semangat. Musik. Lemari, TV juga kursi, semua itu contoh benda padat. Tahukah kamu contoh yang lainnya? Semoga dengan lagu tadi anak-anak tambah semangat lagi ya belajarnya. Dari lagu tadi, ada nggak ya benda-benda yang kita sebutin di lagu tadi di rumah kalian? Ada. Wah, sekarang Bu Guru punya teks bergambar. Ayo lihat. Di teks ini, di gambar ini, anak-anak lihat apa sih? Ya, ada keluarga sedang berkumpul. Sekarang izinkan Bu Guru membacakan teksnya ya. Hari Minggu sore, Udin dan adik berkumpul bersama keluarga. Ayah, ibu, Udin, adik duduk bersantai di ruang keluarga. Mereka menonton TV. Ruang keluarga Udin tampak sederhana. Di sana terdapat kursi yang diduduki ayah dan Udin dan TV berukuran 20 inch serta hiasan lukisan bunga semua tertata rapi. Nah, di ruang keluarga Udin tampak asik bercerita kepada ayah dan adik tentang ulang tahun Edo tadi pagi. Edo membagikan 1 balon kepada teman-temannya, termasuk kepada Udin. Saat ayah Udin dan adik asik bercerita, dari dapur, ibu datang membawa kue dan teh manis hangat untuk dinikmati bersama. Keluarga Udin tampak bahagia. Nah, dari teks tadi dan dari gambar tadi, keragaman benda apa sih yang dapat kalian temukan di rumahnya Udin? Keragaman benda apa, ayo? Ya,
Yang pertama ada televisi. Televisi yang ditonton Udin, ayah, dan adik. Yang kedua ada air teh yang dibawakan oleh ibu dari dapur tadi. Yang ketiga ada balon yang didapat oleh Udin ketika ulang tahun Edo. Selanjutnya, wah, ada hiasan dinding yang tertempel di dinding rumahnya Udin tadi. Dan ada kursi yang diduduki oleh ayah dan Udin. Nah, ini adalah benda-benda yang ada di rumah Udin. Anak-anak, kalian ingat pembelajaran yang lalu bahwa benda-benda tersebut termasuk wujud benda apa? Tapi sebelumnya kalian harus ingat wujud benda itu terbagi menjadi berapa? Ya, terbagi menjadi 3. Yang pertama, wujud benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki sifat dan volume yang tetap. Yang kedua, ada benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki sifat bentuknya mengikuti wadahnya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, meresap melalui pori-pori, serta volumenya tetap. Yang ketiga, ada benda gas. Benda gas adalah benda yang bergerak ke segala arah, bentuknya mengikuti tempat atau wadahnya, dan volumenya berubah-ubah atau tidak tetap. Dari keragaman benda di rumah Udin tadi, nanti kita akan mengelompokkan mana saja sih benda-benda di rumah Udin yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan anak-anak juga lihat ya benda-benda di sekeliling rumah anak-anak yang mana aja yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Serta kita juga akan mengetahui kegunaannya. Tapi sebelumnya kita jeda dulu ya. Anak-anak jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kalian, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak hebat kelas 2 Kota Surabaya, kembali lagi di program kesayangan kalian, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kita lanjut ya. Tadi kan Bu Irma janji kita akan mengelompokkan benda-benda di rumah Udin tadi menjadi yang apa wujud-wujudnya. Yang pertama, ada apa tadi? Televisi. Televisi yang ditonton oleh keluarga Udin. Televisi ini ciri-cirinya gimana? Kalau di rumah Udin tadi bentuknya seperti persegi. Terdapat sound. Sama seperti televisi kalian kan, ada soundnya, sehingga kalian bisa mendengar suaranya Bu Irma. Terdapat bunyi dan gambar, serta suara. Nah, ada gambarnya kan televisinya? Itu buat ngeliat Bu Irma juga di televisi. Sekarang, kegunaannya apa Bu? Kegunaannya sebagai sarana hiburan. Jadi, bukan hanya sarana hiburan sih, sebenarnya buat kalian sarana belajar juga seperti sekarang. Kalian kan belajarnya bisa melihat dari televisi. Wujud bendanya apa? Televisi itu wujud bendanya padat. Kenapa kok Bu padat? Karena jika kalian pindah, maka bentuknya tetap. Misalnya televisi kalian ada di kamar, kalian pindahkan ke ruang tamu, itu bentuknya tetap loh. Dia nggak akan berubah menjadi panjang atau lebar, nggak akan, tetap seperti itu. Yang kedua, ada figura. Figura yang tertempel di dinding rumahnya Udin. Figuranya berbentuk apa ciri-cirinya? Bentuknya persegi panjang, dan jika dipindahkan bentuknya akan tetap. Ya sama, figura itu sama seperti televisi tadi. Jika kalian pindahkan mau ke atas televisi atau di atas meja belajar kalian, maka bentuknya tetap persegi, kecuali kalian punya figura yang bentuknya lingkaran. Ya, kegunaannya untuk apa? Sebagai hiasan di rumah. Misalnya kalian punya foto keluarga, bisa kalian letakkan di dalam figuranya biar terlihat indah. Ya, wujud bendanya apa? Sama seperti televisi tadi, wujud benda figura itu adalah padat, karena jika dipindahkan dia akan tetap. Selanjutnya ada kursi atau sofa yang diduduki oleh Udin dan ayah. Nah, sofa untuk apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya memiliki tempat
memiliki 4 penyangga, terbuat dari kayu dan busa. Biasanya tempat duduknya itu ada busanya. Terus ada tempat untuk bersandarnya agar lebih enak. Jadi kursi diberi tempat untuk bersandar. Kegunaannya untuk apa, Bu? Tempat duduk. Kegunaan kursi itu untuk tempat duduk. Terus wujud bendanya apa? Wujud bendanya padat. Kursi berwujud padat sama seperti televisi dan figura tadi. Jika kalian pindahkan, maka bentuknya tetap tidak pernah berubah, kecuali mengikuti tempatnya tadi. Selanjutnya, loh, ada air teh yang dibawakan oleh ibu dari dapur tadi. Air teh. Ciri-cirinya gimana, Bu, air teh? Bentuknya dipengaruhi oleh wadahnya. Nah, karena air tehnya dibuat dalam gelas, maka dari itu bentuknya air teh itu mengikuti gelas. Tapi jika air teh kalian buat ke dalam botol minum, maka air tehnya bentuknya mengikuti botol minum kalian. Kegunaannya apa, Bu, air teh? Kegunaannya sebagai air minum. Air minum untuk kalian bersantai, saat kalian makan, atau biasa kalian bawa saat bekal ke sekolah. Kalau tidak ada minum, nanti kalian keselak loh. Ya. Wujud bendanya apa? Wujud bendanya cair. Air teh wujud bendanya cair. Ingat, karena bentuknya dipengaruhi oleh tempatnya. Selanjutnya ada balon. Balon yang dibawa Udin dari ulang tahunnya Edo tadi. Ayo, siapa yang punya balon di rumah? Sama, Bu Irma juga punya balon kok di rumah. Tapi mungkin balonnya berbeda-beda ya. Balon ini biasanya disenangi banyak anak-anak karena bisa dijadikan mainan. Ciri-cirinya gimana sih, Bu, balon? Balon itu mudah mengembang jika diisi udara, berbentuk elastis dan lentur. Kegunaannya apa? Untuk bermain anak-anak. Coba, biasanya kalau anak-anak pergi ke ulang tahun teman, ketika masuk rumah teman, yang anak-anak lihat itu pasti apa? Iya, balonnya yang dilihat dulu, karena balon itu kan berwarna-warni. Pasti anak-anak itu senang dengan balon. Ayo, di sini siapa yang nggak senang sama balon atau takut? Gak boleh takut, karena balon itu bisa dijadikan apa tadi? Mainan. Wujud bendanya apa, Bu? Wujud bendanya gas. Karena balon tadi, jika ingin mengembang harus diisi gas atau udara. Bagaimana cara mengisinya? Ada yang menggunakan pompa, ada yang ditiup. Ayo, di sini siapa yang kuat niup balon? Wah, hebat. Bu Guru juga kuat kok niup balon, tapi balonnya cuma seperti ini, gak balon besar ya. Nah, dari keragaman benda-benda di rumah Udin tadi, sudah kita kelompokkan mana benda padat, mana benda cair, dan mana benda gas. Benda padat tadi adalah benda yang bentuknya selalu sama, walaupun dipindahkan ke berbagai tempat. Sama bentuknya, walaupun kalian pindahkan kemana saja ya tetap seperti itu bentuknya. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair tadi adalah benda yang memiliki bentuk selalu berubah mengikuti bentuk wadahnya, seperti air teh tadi. Air teh yang awalnya dari ceret dituangkan ke gelas, maka bentuknya berubah mengikuti gelasnya. Selanjutnya ada benda gas. Nah, benda gas tadi apa? Benda gas tadi benda yang memiliki bentuk selalu berubah mengikuti bentuk wadahnya. Sama balon tadi, ketika kalian tiup, awalnya cuma sekedar balon biasa, kalian tiup jadi besar dan bundar karena diisi udara. Nah, dari keragaman benda di rumah Udin tadi sudah kita kelompokkan mana benda padat, mana benda cair, mana benda gas. Ciri-cirinya seperti apa, kegunaannya untuk apa, sudah kita kelompokkan bersama. Nah, anak-anak, jangan kemana-mana ya. Masih bersama Bu Irma, nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Tetap di program kesayangan kalian, belajar dari rumah bersama guruku.
Halo anak-anak hebat kelas 2 Kota Surabaya, kembali lagi di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, masih semangat kan belajarnya? Harus dong, harus semangat terus. Setelah tadi kita mengelompokkan benda-benda yang ada di rumahnya Udin, sekarang kita harus mengetahui keragaman benda apa aja yang ada di rumah. Kalau di benda padat itu, di rumah kalian ada kulkas, buku tulis, tas sekolah, lemari, kasur, meja belajar, vas bunga, kipas angin. Ini contoh-contoh yang Bu Guru tulis di sini ya. Pasti lebih banyak lagi di rumah kalian. Kalau benda cair apa, Bu? Benda cair itu ada minyak goreng, ada lem kertas, air putih, sirup, dan madu. Kalau benda gasnya apa? Ya tadi sama seperti di rumah Udin, udara di dalam balon dan udara di dalam ban sepeda. Nah, anak-anak, dari keragaman benda yang ada di sini, Bu Guru akan mengajak kalian belajar membuat kalimat dari benda-benda yang ada di sini. Bu Guru akan mengajari kalian membuat kalimat dengan kata keragaman benda yang ada di sini. Perhatikan di papan tulis ya. Nah, yang pertama, kita akan membuat dari kata kulkas. Kulkas di rumah Udin berwarna biru. Ini yang benda padat tadi, kulkas. Yang kedua, kita buat kalimat dengan benda cair. Kita gunakan kata apa ya? Minyak goreng. Kita buat Lani menumpahkan minyak goreng saat memasak. Ini untuk wujud benda cair dengan kata minyak goreng. Sekarang yang ketiga, kita gunakan udara di dalam ban sepeda. Kita gunakan ayah membantu Beni mengisi udara pada ban sepeda. Nah, ini adalah sebagian contoh membuat kalimat dengan menggunakan kata keragaman benda yang ada di rumah. Sekarang anak-anak buat juga ya. Nah, selanjutnya kita akan mengamati gambar ini. Gambar Lani sedang membantu ibu memasak sayur di dapur. Ayo kita amati keragaman benda apa aja yang ada di dapur rumah Lani. Ayo, ada yang melihat? Benda padatnya apa? Ya, ada lemari. Selanjutnya ada piring dan mangkok. Apalagi? Kompor gas. Kalian lihat apa lagi anak-anak? Ya, ada wajan yang digunakan untuk memasak. Ini adalah benda padatnya. Kalau benda cairnya apa sih? Itu air di dalam sayur. Selanjutnya, kalau benda gasnya itu
Ada kukus saat Lani dan ibu memasak. Ini adalah keragaman benda yang ada di dapur rumah Lani. Nah, sekarang kita pindah ke rumah Udin, tapi di depannya. Di depan rumah Udin terdapat ayunan. Yuk kita amati bersama-sama ayunan yang ada di depan rumah Udin. Ini adalah ayunan yang ada di depan rumah Udin. Hayo di sini siapa yang punya ayunan di rumahnya? Sekarang kita amati ya. Nah, keragaman benda pada ayunan, ada tali ayunan, ciri-cirinya terbuat dari besi atau tali tambang, memiliki tekstur yang kasar, menggantung pada tiang, serta bentuknya panjang. Selanjutnya, tempat duduk ayunan, ciri-cirinya terbuat dari papan, kayu, dan teksturnya halus. Bentuknya persegi panjang. Yang terakhir ada tiang ayunan, ciri-cirinya terbuat dari besi yang tebal, kuat, tidak mudah patah, dan teksturnya halus, bentuknya tabung atau memanjang. Nah, anak-anak sampai pada kesimpulan di pembelajaran hari ini. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ialah keragaman benda yang ada di rumah memiliki wujud, padat, cair, dan gas. Dan keragaman benda yang ada di rumah bisa diamati berdasarkan ciri-ciri benda dan bentuk benda. Bu Guru punya tugas nih, tugasnya ini. Tuliskan 2 benda yang ada di rumah kalian, amati keragaman benda tersebut. Seperti ini, nanti kalau sudah selesai, anak-anak kirimkan ke bapak atau ibu gurunya ya di kelas. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran, Bu Guru selalu mengingatkan dan tidak bosannya untuk tetap terapkan 5M-nya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tidak terasa sudah 30 menit ke depan, sudah 30 menit Bu Guru menemani kalian. Semoga pembelajaran hari ini dapat diserap dengan baik dan kalian tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah, tetap bersama program kesayangan kalian ya, belajar dari rumah bersama guruku.